Halo kawan kampus, kembali lagi di Operator, obrolan para inspirator. Kali ini bersama aku Farhan Alfadil Lubis. Tentunya pada Operator kali ini kita mengangkat tema yang luar biasa. Apalagi kalau bukan kupu-kupu versus kura-kura. Tentunya kawan kampus, kupu-kupu dan kura-kura ini relate ya sama kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Apalagi siapa sih teman-teman yang di luar sana nggak tahu istilah kupu-kupu versus kura-kura. Tapi di sini Farhan nggak sendiri di kawan kampus karena kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Kenalin dong yang cantik-cantik dan ganteng. Halo. Halo. Boleh dong kenalin ke kawan kampus yang ada di rumah, nama dan juga dari program studi apa? Baik, perkenalkan aku Novi Auliadani dari Prodi Ilmu Politik Stambu 2021. Halo, kenalin aku Ali Wasimanjuntak, Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, nah, Stambu 2021. berarti ada Novi dan juga ada Aldi. Oke, nah jadi yang sebagai kupu-kupu siapa ini? Aku dong. Kupu-kupu, oh, yang laki-laki ya sebagai kupu-kupu. Berarti Iya. Novi yang perempuan sebagai kura-kura. Oke, ini kupu-kupu itu kan mahasiswa yang kuliah pulang. Dan juga yang kura-kura kerja ini anak organisasi banget. Kuliah rapat. Oke, dan jadi sebagai pertanyaan pembuka nih untuk kampus yang ada di rumah, menurut dari persepsi masing-masing nih, apa sih kupu-kupu dan kura-kura itu? Boleh dong dari Aldi, sang kupu-kupu. Aldi kupu-kupu malam mungkin? Enggak dong. Enggak. Kupu-kupu aja ya berarti. Oke, enggak ada malamnya. Oke, boleh dong Aldi persepsi kamu tentang apa sih mahasiswa kupu-kupu itu? Kalau menurut aku, kupu-kupu itu ya kayak yang dikenal-kenal orang nih, kupu-kupu itu kan kuliah pulang. Nah, karena aku nih mahasiswa kupu-kupu, ya menurut aku itu mahasiswa yang bebas gitu, gimana ya? Menjelajah alamnya gitu. Oh, Iya. menjelajah alam, Menjelajah kehidupan di luar Iya, kampus. kehidupan di luar kampus tuh bebas, nggak Bebas. terikat sama organisasi dan nggak sibuk juga kan kalau di kampus gitu. Ya kewajibannya di kampus ya cuma untuk belajar gitu, nggak ada untuk organisasi lagi. Berarti memang tujuan awal untuk kuliah itu hanya sebatas cuman aku mau fokus kuliah. Iya. Berarti emang Ali ini bangsanya anaknya itu bukan yang organisasi banget gitu ya. Iya. Tapi dari SMA kalau boleh tahu Ali ini udah pernah ikut organisasi atau emang dari SMA juga aku kayaknya memang nggak anak organisasi. Jadi dari SMA nggak ikut organisasi sampai di kuliah juga ikut organisasi, itu gimana? Kalau aku dari SMA ikut beberapa organisasi kayak OSIS, kumpulan siswa Kristen sama paduan suara. Tapi mungkin berarti karena udah dari SMA cukup banyak mengikuti kegiatan, berarti udah merasa bosan ya untuk mengikuti kegiatan organisasi di perkuliahan? Sebenarnya enggak, karena kemarin waktu semester 3 pernah juga ikut organisasi paduan suara dari USU juga salah satunya. Cuman kayak kurang aja gitu vibe-nya. Lebih baik, lebih enak kayak yaudahlah Pulang aja, pulang iya. ke rumah. Oke, kita akhiri untuk kupu-kupu. Nih, kita langsung aja ke Novi si sang kura-kura. Kuliah rapat. Nah, yang ada di persepsi Novi soal mahasiswa kura-kura itu apa? Jadi menurut aku ya, kalau kura-kura itu kan, kalau aku sendiri tuh kayak lebih pengen aja memperbanyak relasi dan juga kayak pengalaman gitu kan. Walaupun orang sering berpandangan kalau misalnya kura-kura itu nggak ada sempet untuk istirahat gitu. Iya. Nah, pasti bakalan sibuk untuk kuliah rapat itu aja nggak selesai. Jadi menurut aku itu kayak hal yang kesibukan yang harus aku buat di masa kuliah ini gitu, kayak menarik gitu loh. Oke, nah kalau Farhan boleh tahu nih, di kuliah ini Novi ikut organisasi apa aja? Itu yang gimana, yang aktif atau yang di luar atau yang di dalam? Yang di dalam, yang di lingkungan kampus. Kalau untuk di dalam aku itu ada ikut 2. Oh, 2. Ya, satu itu di himpunan jurusan. Kalau jurusan aku tuh kan ada namanya IMADIP ya. Nah, itu Ikatan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik. Nah, yang kedua itu ada UKM Gama Diksi USU. Karena kebetulan aku penerima ini kan, KIP kuliah. Iya, bidik misi. Jadi aku berkecimpung juga di organisasi, kayak ibaratnya mau ngasih kontribusi juga lah ya kan. Kan masa nerima uang pemerintah aja ya kan.
Berarti kayak bisa memberikan dampak juga ya kepada anak-anak SMA biar lebih semangat lagi, berarti tujuan dari Gama Diksi itu dibuat Iya, ya. betul. Oke, nah jadi kalau boleh tahu lagi, untuk join di Gama Diksi dan Imadip ini Novi itu baru mulai tadi Stambuk 2021, berarti kan sudah semester 4. Itu joinnya apakah dari zaman maba atau baru-baru ini? Oke, kalau untuk di Imadip itu aku baru masuk ke pengurusan tahun ini. Dan kalau untuk di Gama Diksi aku udah 2 tahun kepengurusan. Oh, berarti dari zaman maba ya udah tergabung Iya, di betul. Gama Diksi. Iya. Berarti tentunya punya kepengurusan yang inti nggak sih di sekarang ini, statusnya sebagai Kalau Di Gama untuk Diksi? di Gama Diksi kepala divisi. kepala divisi. Iya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kan Aldi dari SMA udah cukup banyak ikut organisasi ya. Nah, kalau Novi sendiri dari SMA itu sama kayak di kuliah ini udah banyak organisasi atau gimana? Iya, betul. Jadi kalau di SMA dulu, jadi sedikit bercerita Oke, juga boleh, nih ya. boleh. Jadi nggak terlalu ini ya. Kalau di SMA aku juga dulu itu tergabung di OSIM karena kan aku dulu Oh, anak MAN ya? Iya, Oke, betul. oke. Jadi aku di situ jadi sekretaris. Dan aku juga bergabung di Pramuka, termasuk orang dari Sibu juga di SMA. Oh, pramuka ini kalau boleh tahu kan tadi anak pramuka, ini pramukanya udah sejauh mana yang Novi jalani biar kita sama tahu kan, Oke. kayak sama kawan sekampus yang ada di rumah juga tahu nih perjalanan pramuka Novi. Jadi aku ada nih pengalaman berharga ya. Jadi kemarin itu tahun 2019 aku itu diamanahkan untuk ikut ke Cibubur, Jakarta Timur. Nah itu aku utusan sekolah aku dan menghadiri perkemahan yang di sana gitu. Kebetulan di sana banyak lah kan orang-orang asing. Itulah kayak pengalaman aku yang kayak keren kali gitu loh, jauh loh sampai ke sana gitu. Terus kayak main-main itu dikasih gratis semuanya, terus biayanya juga gratis. Cuman yang gak enaknya itu pas naik busnya itu, karena kemarin itu kami nggak naik pesawat, jadi naik bus 3 hari 2 malam loh. 3 hari 2 malam. Iya, ini betis sampai udah gede loh. Tapi memang dari SMA udah anak organisasi banget, udah sampai ke Cibubur, berarti itu tingkat nasional berjumpa Iya. dengan teman-teman yang ada di seluruh provinsi di Indonesia ini Iya, ya. Oke, luar biasa betul. banget, dan juga tetap aktif ikut organisasi di perkuliahan. Oke, mungkin kita sudah membahas soal persepsi ini. Mungkin dari teman-teman sebenarnya untuk sebagai kupu-kupu dan kura-kura itu keseharian itu gimana sih? Apakah kayak Aldi kan kupu-kupu setiap harinya itu alurnya itu apakah hanya terus-terusan setelah kuliah, setelah terus pulang atau gimana? Atau setiap hari itu ada pembeda? Kalau aku ada pembedanya sih. Memang kadang 1 minggu itu dia sama gitu, kayak kuliah pulang. Tapi kalau misalnya ada kegiatan di luar, kayak misalnya aku kan pura-pura nih, Kupu-kupu. kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Jadi setelah kuliah kalau misalnya ada kayak webinar, seminar gitu, nah aku ikutin. Kalau webinar ya aku ikutin di rumah, kalau seminar ya langsung datang, kalau di Medan aja gitu. Tapi intinya tetap setelah kuliah, pulang kuliah tetap pulang ke rumah gitu ya? Iya, pulang dulu. Oke. Nah, jadi kalau Novi sendiri, karena kan kita sama-sama tahu juga nih kan bahwa organisasi itu kan gak setiap hari nih rapatnya. Karena kan rapat itu ada di waktu-waktu tertentu gitu. Jadi keseharian Novi itu gimana? Kalau kita boleh tahu, kalau lagi nggak ada rapat nih mungkin setelah pulang kuliah, kegiatan yang dilakukan apa? Atau pulang ke rumah, atau karena kan Novi anaknya kelihatan aktif banget kan? Apakah ada kegiatan lain yang diikuti kalau tidak ada rapat di organisasi? Oke, jadi di aku sendiri ya, ini kayak bener-bener memang nggak ada waktu istirahat gitu. Waduh. Jadi kalau misalnya nggak ada rapat, itu kadang kawan tuh nelpon, di mana Nop gitu kan. Aduh, sibuk banget ya, sibuk. Bisa nggak kita jumpa di sini? Ini sama Kating nih, yuk diskusi yuk, bla bla bla. Jadi kayak bener-bener nggak ada waktu kosong loh. Paling waktu kosong itu ya hari Minggu, itu pun paling sekitaran dari jam 2 sampai malam lah gitu. Itu yang kosong. Selebihnya itu nggak ada loh, bener. Kalaupun misalnya nggak ada rapat, pasti ada agenda lain. Pasti ada aja gitu yang masuk. Berarti kalau pulang ke kos itu ngekos atau tinggal di rumah? Iya, ngekos. Ngekos. Iya. Itu biasanya pulang ke rumah itu jam berapa? Karena kan padat banget yang dia cutting diskusi, terus kegiatan kayak nggak pernah berhenti itu biasa pulang ke kos itu jam berapa? Biasa aku berangkat itu pagi jam 8,
Dan aku biasa pulang itu jam 6 sore, terus itu cuman buat mandi doang, habis itu berangkat lagi loh. Mandi dong. Berarti di malam juga lanjut berkegiatan. Iya, iya. Oke. Memang kelihatan kawan sekampus Novi ini kelihatan anak organisasi banget. Sangat cocok untuk jadi talent kita sebagai sang kura-kura. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman. Menurut kalian dari persepsi masing-masing ya, menjadi seorang kupu-kupu ataupun menjadi seorang kura-kura itu apakah sudah menjadi idealnya seorang mahasiswa? Karena kan memang tujuan kita, ada yang beranggapan bahwa tujuan kita tuh memang kuliah, jadi kayak organisasi itu gak penting. Terus juga kita tuh kan sebagai mahasiswa juga sebagai agent of change ya kan, sebagai gerakan perubahan untuk segala permasalahan yang ada. Karena kita kan peduli terhadap masyarakat. Apakah kamu menganggap bahwa sebagai kupu-kupu itu sudah idealnya sebagai seorang mahasiswa, ataupun mungkin Novi menganggap bahwa kura-kura itu sudah idealnya seorang mahasiswa? Tadi karena udah Aldi terus yang dulu mungkin gantian ya, gantian karena Aldi kayaknya dari ekspresi kayak aku aja nih, kayaknya ganti dong Novi gitu. Oke, Novi dulu. Mungkin. Jadi menurut aku ya, kalau seorang kura-kura itu udah idealnya lah. Cuman kita harus ingat lagi lah ya kan, karena kan tujuan utama itu kuliah. Kuliah. Nah, jadi kayak lebih diutamakan kuliah dulu dibanding organisasi. Cuman kalau memang ada urgent ya kan, yang memang benar-benar nggak bisa ditinggal rapatnya, ya mungkin bisa lah sekali-sekali ditinggal kuliahnya. Ditinggal kuliahnya, kirain tadi ditinggal apanya? Kukirain ditinggal organisasinya, ternyata bukan, ternyata ditinggal kuliahnya. Oke, kalau dari Aldi gimana? Idealnya kupu-kupu ini udah ideal belum? Ya kalau sama aku kupu-kupu itu ideal, karena selain belajar di kampus, kan kita nih kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang, waktu udah pulang di rumah kita bisa belajar yang lain gitu, misalnya di luar kampus atau di luar mata kuliah kita, kayak ngedesain, coding, atau ya bebas gitu. Kita bisa manfaatin waktu kita untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita nggak ada tekanan gitu kan dari pihak manapun. Jadi kayak kita itu bebas mau ngelakuin apa aja. Tadi Aldi bilang kita mau ngedit bisa free. Karena kan kalau misalnya kita ikut organisasi tiba-tiba dapat tekanan nih, kerjakan ini. Jadi kita kayak mau mengeksplor yang lain tuh kayak jadi terhambat gitu ya. Berarti dari tanggapan Aldi. Oke. Jadi kalau Novi sendiri untuk kuliahnya, karena kan tadi sibuk ya, kayak pulang sore terus cuman ke kos tuh cuman mandi doang. Kalau untuk belajar itu gimana? Mungkin kalau ada tugas nih itu gimana dari Novinya? Kalau aku itu biasa kalau misalnya ada tugas, misalnya deadline-nya seminggu, misalnya seminggu dari sekarang dikasih gitu kan. Nah aku buat kayak list-list gitu loh, mana sih sebenarnya tugas yang mau dikumpul dalam waktu dekat ini. Nah aku mengerjakannya itu kayak di sela-sela kesibukan aku itu gitu loh. Jadi semuanya itu tersusun gitu, jadi sambil aku diskusi juga, sambil aku juga rapat, aku sambil ngerjain tugas juga gitu, karena itu kan kewajiban kita kan. Iya, berarti walaupun tetap pergi-pergi berkegiatan, pasti tetap sebagai seorang mahasiswa tetap aktif lah ya mengerjakan tugas. Berarti kemana-mana kayak bawa laptop terus-terusan? Enggak juga. Enggak juga? Oke. Tapi kalau lagi ada free di kegiatan itu pasti tetap ngerjain tugas ya, disempat-sempatkan untuk ngerjain tugas. Nah, oke. Tentunya kalian sendiri sebagai seorang kupu-kupu dan kura-kura itu kan punya apa ya, pandangannya sendiri soal benefit dan disbenefit ya kan. Tentunya aja ada tanggapan yang berbeda antara Aldi sang kupu-kupu dan juga Novi kura-kura. Nah sebenarnya dari Aldi sendiri apa sih benefit atau disbenefit dari menjadi seorang kupu-kupu? Benefitnya kayak yang tadi gue bilang, bisa bebas belajar apapun gitu di luar kampus kan. Nah terus kalau yang ruginya ya mungkin nggak dapat teman gitu, nggak dapat relasi dari yang di luar kampus gitu kan. Ya itu aja sih kalau menurut aku, simpel aja. Ya berarti di benefit itu hanya sebatas soal relasi ya, relasi. Nah dan ya itu aja. Dari apa dan apa ya dan apa gitu. Kira kayak mau nyanyi dan bila gitu, ternyata bukan ya. Oke, jadi tadi kurangnya soal relasi nih kan Aldi. Jadi cara kamu membangun relasi itu gimana sih? Ini konteksnya dari di luar teman-teman kuliah ya. Cara kamu membangun relasinya gimana? Kalau aku bangun relasi itu
dari SMA ya pernah ikut grup juga kan, kayak kalau dari Telegram itu kalau nggak salah pemimpin Indonesia. Nah kami juga sering chattingan gitu kan, dan kalau ada jumpa waktu ya jumpa gitu. Memang nggak semua sih, paling ada 6 orang 5 orang gitu, dan dari 6 orang tadi mereka juga ngenalin teman-teman mereka gitu, dan ya udah gitu dapat relasi juga kan. Oke, berarti ikut Dan kegiatan satu frekuensi juga. satu frekuensi Iya. juga. Berarti ikut kegiatan-kegiatan online ya. Iya. Berarti yang ada di persepsi Aldi bahwa sebenarnya kita juga bisa mendapatkan relasi walaupun kita itu nggak ikut organisasi, bahkan mungkin bisa lebih luas cakupannya ya, kita bisa membangun relasi. Tadi terbukti Aldi ikut-ikut kegiatan-kegiatan online, salah satunya Pemimpin Indonesia yang dimana cakupannya itu adalah seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya sebatas teman-teman yang ada di Provinsi Sumatera Utara aja. Oke, itu udah di benefit dan disbenefit sebagai seorang mahasiswa kupu-kupu. Kalau dari sang kura-kuranya gimana? Benefit dan disbenefitnya? Kalau di aku benefitnya itu kayak lebih banyak dikenal orang gitu nggak sih? Iya, oke. Iya gitu, karena asal aku misalnya jalan gitu kan, papasan sama orang, saking banyaknya orang aku nggak kenal sama dia. Sampai gitu. lupa gitu? Iya, sampai lupa. Ini siapa gitu? Saya ini loh kak, katanya. Oh iya ya. Dan kalau untuk benefitnya itu, aku pernah ngerasain kan, ini posisi rapat pas dengan jam mata kuliah gitu. Jadi aku permisi nih kan, sok-sokan lah ya. Sok-sokan. Jadi aku permisi keluar, Pak aku permisi mau ngadiri rapat dari Imadip sebentar. Kamu nggak bisa, rapatnya nanti aja datang pulang. Aku di situ kayak, oh my god, ini bapak itu nggak tahu ya posisiku sebenarnya itu di situ apa loh gitu. Jadi aku di situ bener-bener, oh gini ya rasanya ikut organisasi, tapi beneran banyak bagusnya sih, banyak benefitnya dibanding daripada disbenefitnya. Berarti kita juga bisa tentunya karena kan di organisasi itu banyak kegiatan-kegiatannya kan. Tentunya kita dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang penting, mungkin kita sebagai BPH berarti benefit yang lain juga kita itu bisa meningkatkan soft skill kita berarti ya. Iya, betul. Oke, Novi ini kan udah ikut dari SMA. Mungkin untuk soft skill yang udah terasah gitu dengan mengikuti organisasi itu apa aja mungkin udah dirasakan Novi sampai saat ini? Kalau aku itu ngerasa kayak public speaking lebih bagus, kemudian rasa kepercayaan diri juga udah bagus. Karena kan banyak sih orang yang kayak mau ngomong aja gitu susah gitu loh. Ya, tapi sebenarnya dia iya. mampu, tapi dia nggak berani untuk ngomong. Ya karena udah dari adanya organisasi ini itu lebih terasa lagi untuk berani untuk maju ke depan, Iya. nggak malu-malu lagi ya. Uh-huh. Karena kan kita setiap di organisasi itu pasti setiap anggotanya itu juga dilibatkan. Iya. Oke. Nah jadi sebenarnya ini Novi kan udah semester 4. Dari tadi pembahasan bahwa perkuliahan cukup mengganggu ya kan. Tadi kayak susah gitu kan ngaturnya. Jadi untuk sejauh ini perkuliahan Novi aman-aman aja, mungkin soal nilai mungkin kepo sensitif, tapi kan kita kepo apakah karena kan ada juga nih sebagai seorang mahasiswa yang kura-kura juga itu nilainya itu tetap bisa bertahan gitu, tidak jatuh-jatuh kali. Nah kalau Novi sendiri? Kalau di aku, alhamdulillah makin tahun tuh makin meningkat. Oh malah makin Iya. meningkat deh, oke. Luar biasa. Meningkat ya, jadi Iya. organisasi itu tidak menghambat, tidak mengganggu. tidak. Oke, berarti tetap mengacu juga si perkuliahan ini tidak ketinggalan gitu. Jadi Iya. ibaratnya berjalan beriringan antara perkuliahan dan juga organisasi. Oke, keren ya ini Novi. Walaupun aktif, anaknya dari pagi ikut kegiatan sampai sore pulang ke kos itu cuma mandi doang, terus malamnya juga keluar lagi, tapi untuk nilai tetap bertahan, tapi mungkin bukan bertahan lagi ya, tapi malah lebih makin meningkat. Iya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin ke selanjutnya nih buat kawan sekampus yang ada di rumah, boleh dong mungkin Ali berikan pesan mungkin kepada teman-teman di rumah, mungkin dia ini lagi kura-kura nih, mungkin dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Aldi mungkin kayaknya ini si Aldi ini betul nih, kayaknya jadi kupu-kupu aja, kayak aku udah capek, aku udah malas ikut ini. Mungkin pesan-pesan untuk kawan sekampus mungkin. Kalau pesan dari aku, ya buat kalian yang kura-kura atau yang kupu-kupu itu
balik ke diri kalian sendiri sih. Kayak kalau kalian memang mau bebas, lebih mengkualitaskan me time kalian gitu dengan diri kalian sendiri, ya nggak apa-apa, ambil jadi kupu-kupu aja gitu, nggak masalah sih. Kalau untuk relasi ya pandai-pandai berteman aja sih. Pandai-pandai kalau di kampus, berteman. iya. Karena kan teman nggak hanya dari kampus doang gitu, teman dari organisasi kalian, misalnya kalau misalnya kalian orang Kristen ya dari gereja kalian. Gereja. Dan temannya di gereja kalian tadi kan juga punya teman, nah itu kan bisa juga kalian jadi relasi gitu, jadi teman juga, teman baru gitu. Udah itu aja sih. Itu aja. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, tapi intinya bahwa banyak benefitnya. Soalnya relasi ya tergantung kita gimana Iya. cara kita membangun relasi dengan orang lain. Iya. Oke. Kalau untuk si kura-kura, pesan untuk kawan sekampus. Jadi pesan dari aku sebagai kura-kura, Sebagai kura-kura. buat kalian yang masih bimbang mau ikut organisasi Promosi. Promosi mengajak. atau misalnya masih ragu mau masuk organisasi, jangan ragu-ragu, percaya diri aja. Percaya diri. Kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalian maunya itu di mana? Bukan berarti kupu-kupu itu nggak bagus dan kura-kura itu kayak mengikat ya. Bukan berarti seperti itu. Jadi kalau kita di kura-kura kita kayak lebih banyak bisa mengasah soft skill kita. Karena kan kalau kita berorganisasi bukan hanya kemampuan yang di luar, tapi di dalam juga bisa terasa loh kawan-kawan. Begitu aja sih. Oke, ini kampus itu udah tadi ada pesan dari Aldi sebagai mahasiswa kupu-kupu dan pesan dari Novi sebagai mahasiswa kura-kura. Oke, mungkin segitu aja operator kita yang spesial ini menghadirkan tamu yang luar biasa, Aldi dari jurusan Ilmu Komunikasi dan juga Novi dari jurusan Ilmu Politik yang sudah membagi kisah luar biasanya, pengalaman kesehariannya menjadi seorang mahasiswa. Nah, mungkin tapi teman-teman intinya bahwa menjadi seorang kupu-kupu dan kura-kura itu sama baiknya. Jadi tidak ada yang merugikan. Itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita membangunnya. Oke kawan sekampus, segitu aja operator dengan tema kupu-kupu versus kura-kura. Sekian dari saya, Farhan Alfari Lubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator, obrolan para inspirator.